min ahli baiti, sampai Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Wa ismu abihi ibu ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Jadi kemungkinan namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlal ardu qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Ayah bunda, beliau akan muncul untuk menyelamatkan umat dan memimpin dunia. Kapan beliau muncul? Banyak tanda-tandanya. Di antara tanda yang terdekat yang Rasulullah sebutkan adalah idza muni'an nasu ayyahujal baita aw ya'tamira ilaih. Apabila umat manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah gara-gara satu peristiwa musibah, maka itu pertanda kemunculannya telah dekat. Sudahkah kita terhalang melaksanakan haji dan umrah? Sama akibat dari pandemi. Ayah muda yang dirahmati, itu pertanda telah dekat pada kita. Nah, bahkan Rasulullah menegaskan lagi dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, innallaha yab'atsu min hadhil ummah, Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man yujaddidulah dina, yang akan memperbaiki agama. Jadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat akan muncul mujaddid. Ayah bunda, abad kejayaan Islam sebelum kita ada di Turki Utsmani, betul? Turki Utsmani berakhir 1924. Andai kata angka 1924 kita ambil, berarti tahun berikutnya kapan? 2024. Sekarang 2022. Ini menandakan dekatnya kejadian peristiwa besar. Di mana Ustaz peristiwa besar itu akan terjadi? Di bumi yang tadi saya sebutkan. Di mana? Di Palestina. Ayah muda, kami ingin mengambil bagian langsung di Palestina. Kenapa kita harus mengambil bagian langsung, ya muda? Baik, saya terangkan dulu peristiwanya. Ya muda, pada saat itu umat Islam akan berkumpul di sini, di masjid ini. Ini namanya Masjid Umawi. Disebut Masjid Umawi karena masjid ini dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Utsman dibunuh oleh kaum munafikun, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib sempat menolak untuk menjadi khalifah yang keempat, tapi pada akhirnya kemudian demi menyelamatkan situasi dan negara, Ali bin Abi Thalib keluar. Beliau menerima pembayatan. Manusia umat Islam berbaiat pada Ali, Muawiyah tidak. Ya Muawiyah, innan nasa yubayyuna aliyan khalifatan rabi'atan min khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Wahai Muawiyah, orang-orang berbaiat kepada Ali sebagai khalifah yang keempat. Kok anda tidak berbaiat? Aku kecewa. Ali tidak segera menghukum pembunuh saudaraku Utsman bin Affan. Dia saudara saya, sepupu saya. Aku kecewa. Nah, dia tidak berbaiat. Pergilah ke sini, ke Aleppo. Di Aleppo inilah beliau mendirikan Masjid Umawi. Nah, di masjid inilah Nabi Isa akan turun. Waqad uqimatis shalah, salat sudah dikumandangkan iqamatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, qomat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi, Muhammad bin Abdullah tadi, keturunan Rasulullah SAW. Wa huwa yusawwu sufufakum, dia meluruskan saf salat kalian. Lurus, lapatkan. Itu sunnah salat berjamaah yang sekarang hilang. Kadang sudah iqamah, imam maju langsung takbir. Tidak, sunnahnya luruskan dulu. Bahkan Umar bin Khattab suka bawa pedang, dia meluruskan pakai pedang. Istadin ya Rasulullah, qalilan, sebentar ya Rasulullah, lahzah. Baik Umar, mau lurus tidak? Kalau nggak lurus saya takut kamu. Kebayang kalau sekarang masih ada Umar, habis kaki kita disambut. Betul? Jamaah, Bu, masih bersama saya? Lanjut Bu.
Ayah bunda mohon maaf, ini cerita sejarah yang akan terjadi berdasarkan Quran dan hadis. Falamma yusawu sufufakum nazala Isa bin Maryam ala janahain malakain indal manaratul bayda sarkiya di Makkah. Tatkala imam kalian sedang meluruskan saf salat kalian, luruskan, rapatkan, maka turunlah Nabi Isa alaihi salam memegang sayap dua malaikat. Dipegang sayap dua malaikat, lalu beliau turun indal manaratil bayda, di samping menara putih. Nah, ini menara putihnya di masjid ini. Nah, ini menaranya. Nah, di sini Nabi Isa turun. Bagaimana proses turunnya? Menggunakan memegang sayap dua malaikat. Tidak dapat kita bayangkan jika ini terjadi di zaman kita, ayah bunda. Ini ada satu peristiwa viral, tapi saya khawatir ini editan. Andai kata ini kenyataan, wah, tidak dapat dibayangkan bagaimana surprise-nya manusia menyaksikan peristiwa besar. Andai kata Nabi Isa turun nanti lebih dahsyat, lebih heboh daripada ini, ayah bunda. Kita lihat ada satu peristiwa yang aneh. Saya tidak tahu itu siapa, dan saya tidak tahu itu benar apa tidak, karena sekarang zaman komputer, teknik bisa diotak-atik. Tapi nanti tidak terbayang Nabi Isa turun. Allahu Akbar. Ayo mudah. Bau wangi harum tubuhnya Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, "Ta'al ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam." Mari Nabi Allah imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam salat? Rasulullah bersabda dari Said Al-Hudri radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Minna yusalli khalfahu Isa bin Maryam." Dari keturunanku akan ada seorang laki-laki yang Imam Isa bin Maryam salat di belakangnya, Imam Mahdi. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "Taqaddam hadhihi uqimat." Kamu maju ke depan. Umat ini untukmu, bukan untuk saya. Tukramatullah hadhihi ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Nabi Isa bayangkan makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Tidak. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Siapapun yang memimpin upaya penegakan sunnah Nabi dan Rasul wajib mengikutinya. Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Silakan kaji. Itu kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam sholat. Nah, selesai sholat berjamaah, Nabi Isa bersabda, "Iftahil bab," buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid itu dibukakan, ayah muda, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia. Ayah muda yang dirahmati Allah, begitu terbuka pintu masjid ini, harum tubuhnya Nabi Isa menghantam mereka. Falamma yasamul kafirun matu baghtatan. Tatkala orang kafir itu mencium harum tubuh Nabi Isa, mati mereka seketika. Plak 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 plak. Kata Rasul begitu. Kalau orang Islam menciumnya wangi, tapi kalau orang kafir mati dia karena kekafirannya. Sisanya banyak lari mereka tunggang langgang. Dikejar sama kaum muslimin, walau yahtabiu bimar syajar wa hajar. Walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Ya muslim, ya mu'min, ta'al fil fara'il yahud uqtuluh." Hai muslim mu'min, sini, di belakang saya ada orang Yahudi, bunuh dia. Kecuali pohon gorkod. Kecuali pohon gorkod. Kenapa pohon gorkod? Dia tidak ngomong. Kenapa? Fa innaha syajaratul yahud. Karena pohon gorkod adalah pohon Yahudi. Ayo bunda, ini pohon gorkod contohnya.
So this was down here. As you can see, Yahudi houses on top. Yahudi houses on top. Ayo Bunda perhatikan, orang Yahudi nggak ada yang bikin rumah di pinggir jalan. Mereka selalu bikin rumah di puncak bukit. Kenapa? Karena mereka tahu di akhir zaman ulah perbuatan jahat mereka akan memenuhi bantaian manusia. Mereka akan dihukum oleh manusia. Maka mereka bangun rumah di atas. Lalu mereka bangun pohon-pohon. Di balik pohon-pohon ini ada batu-batu besar. Tuh kata Rasulullah, bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, kecuali gorkot. Nah ini pohon gorkot. Mereka menanam pohon gorkot di pinggir jalan. Nah ini pohon gorkotnya ya Bunda. Yang kuning-kuning ini. Ya, dia sampai kita sampai ke atas itu pohon gorkot. Nah yang paling bawah ini dibikin seperti ini supaya orang Palestina tidak bisa menembus ke atas. Aslinya seperti yang biasa. Ada gorkot itu. Terkadang orang-orang Yahudi menanam kawat berduri di sini dan itu ada listriknya. Ada beberapa laki-laki, anak-anak, remaja yang mereka ingin masuk ke sana kena setrum meninggal dunia. Inilah Palestina hari ini. Padahal ini negara mereka ya Bunda. Nah ayah Bunda yang dinikmati Allah, adapun Dajjal ketika melihat Nabi Isa ada di dalam masjid, merinding dia. Duh, malaikat mautku sudah datang. Merinding itu si Dajjal begitu tahu Nabi Isa ada di dalam masjid itu. Lari Dajjal, dikejar sama Nabi Isa yang membawa tombak, pasukan terbaik saat itu. Dikejar lari Dajjal, lari ke barat. Nabi Isa sudah ada di barat. Hei Dajjal, kamu hari ini milik saya, kata Nabi Isa. Mau kemana kamu pergi? Lari Dajjal ke timur. Di timur sudah ada Nabi Isa. Kamu tidak bisa menghindarkan diri dariku. Hari ini kamu milik saya, kata Nabi Isa. Maka apa yang terjadi? Dipintulutlah Nabi Isa membunuh Dajjal ayah Bunda. Maka apa yang terjadi setelah itu ayah Bunda rahmati Allah? Yang terjadi setelah itu adalah umat Islam akan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa Palestina. Ini Masjidil Aqsa. Nah, yang disebut dengan Al-Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di dalam areal garis merah. Ini ya Bunda. Nah ini Masjidil Aqsa yang ada di dalam garis merah ini. Di dalamnya ada 5 masjid. Ada Masjid Dome of the Rock. Disebut Masjid Dome of the Rock karena di dalam masjid ini ada batu yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj naik ke langit, batunya sebesar kubahnya. Kubahnya ini emas, maka dinamakan Qubatus Sahra. Masjid besar kedua, Masjid Qibli. Di masjid ini ketika para sahabat akan sholat turun Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu Muhammad ke Masjidil Haram. Turun. Maka salat pertama salat asar di masjid ini. Nah, Mekah ke sana, maka dinamakan Masjid Kiblat. Di bawah Masjid Qibli ada Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, tangganya di sini ke bawah. Di sanalah ada genset raksasa, yang mana genset inilah yang menyalakan listrik Al-Aqsa. Kenapa? Karena Israel sudah memutuskan aliran listrik ini. Nanti Ustaz Doni menjelaskan. Nah, masjid yang keempat, masjid di bawah lantai ini, yaitu Masjid Marwani. Pintu masuk sini nih. Dan masjid yang kelima, Masjid Buraq, di bawah lantai ini ada tangga ke bawah, itu Masjid Buraq. Ayo mulai mati Allah. Apa keutamaan kita menziarahi Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyaka. Hai Sulaiman, mintalah 3 permintaan, aku kabulkan. Yang pertama, ya Rabbi a'tini mulkan alati lam tu'ti qabli wa ba'di. Berikan aku kerajaan ya Allah yang belum pernah kau berikan pada siapapun. Maka Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang besar
saking besarnya, ya, burung pun menjadi pengikutnya, jin pun menjadi pengikutnya. Ada jin ifrit, ada jin dedemit, bahkan ada jin